dari Kepala Biro Mabes Polri mengatakan dia jago tembak, ada sertifikatnya. Karena saya pelajari dari teman-teman saya ada puluhan jenderal bahwa Glock 17 ini adalah senjatanya para perwira, khususnya perwira tinggi. Mengapa ini polisi pemula bisa pakai Glock 17? Biasanya kalau pemula begitu. Mohon dimatikan, tolong petugas keamanan, tolong disisir, matikan HP-nya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, saudara penasihat hukum, saya ambil alih. Yang mulia, tadi yang mulia sudah memperingatkan kepada pengunjung sidang untuk tidak live ini, sampai saat ini masih live ini di TV. Ditembak balik 5 kali, kena 4 kali, tapi menghasilkan lubang 7 kali. Ternyata setelah saya hitung yang mulia, itu lebih 10 kali. Oh, lebih dari 10. Lebih dari 10. Nah, berdasarkan gambar itu, saya jelaskan yang mulia. Pertama, ada tembakan dari belakang kepala tembus ke hidung. Ya. Sedangkan informasinya itu adalah tembak-menembak. Tentu hadap-hadapan. Maka saya katakan waktu itu, saya memancing mereka, apakah ada peluru di Indonesia yang bisa U-turn, yang mutar balik? Kenapa ini tembakan dari belakang tembus ke hidung? Nah, maka disitulah waktu itu, saya duga Baradae ini diajar-ajari oleh entah siapa. Dia bilang, oh betul, setelah tembak-menembak, dia terjatuh, lalu saya tembak lagi untuk memastikan dia mati. Nah, inilah kejahatan, saya bilang. Maka jadikan tersangka. Itu permintaan saya pertama kali. Karena dia sudah lumpuh, tapi kok masih ditembak. Nah, makanya atas informasi saya itu kepada Kabar Reskrim, langsung dijadikan tersangka karena sudah lumpuh ditembak lagi. Nah, kemudian ada juga tembakan, ini yang mulia, dari bawah, rahang tembus ke bibir bawah. Nah, 2 kali ya. Kemudian ada juga di sini berupa sayatan-sayatan yang menurut kepolisian itu serpihan, kan begitu. Kemudian ada juga luka menganga di kanan. Saya perhatikan di gambar itu ya, sama di video itu. Kemudian ada juga luka tembus di dada kiri, diduga peluru. Nah, jadi sudah 3 peluru yang mulia, 1 dari belakang tadi, 1 dari sini, 1 di sini. Kemudian ada juga tembakan di pergelangan tangan kiri bawah yang mulia, dari dalam tembus ke sini, berarti sudah 4. Nah, selain itu masih ada juga diduga tembakan peluru yang mulia di kaki sebelah kiri, di bagian bawah. Ini tidak terucap di dalam rilisnya mereka yang pertama kali. Kemudian ada juga luka yang mulia di di pergelangan kaki kiri, di bawah lutut ini yang mulia, ada rembesan darah. Kemudian ada juga yang mulia luka di kaki kanan di sini. Kemudian kaki kanan ini, menurut orang tuanya ini lahir sempurna. Melamar polisi juga kakinya sempurna. Tapi ketika mati dia bengkok yang mulia. Nah, kemudian ada juga di dada ini lebam-lebam biru. Waktu masih segar fotonya. Nah, dari sini kemudian dari sini kami punya keyakinan ini ada penyiksaan. Karena satu lagi di jari-jarinya yang mulia, jari kelingking dan jari manisnya ini ada patahan-patahan. Dan ada juga luka terbuka, menganga. Dari sinilah kami menganalisa, ini bukan tembak-menembak. Maka saya beri tantangan yang mulia kepada Kabar Reskrim. Saya mau tembak-menembak dengan Baradae. Betulkah dia ini jago tembak seperti itu? Saya latihan setengah hari, saya adu dia tembak. Dan saya janji tidak akan menuntut keluarga saya. Ternyata semeterai. Lalu diinformasikan waktu itu Baradae ini adalah jago tembak vertikal, pelatih dan sebagainya. Kalau begitu harus ada dari Kepala Biro Mabes Polri mengatakan dia jago tembak, ada sertifikatnya. Karena saya pelajari dari teman-teman saya ada puluhan jenderal bahwa Glock 17 ini adalah senjatanya para perwira, khususnya perwira tinggi. Mengapa ini polisi pemula bisa pakai Glock 17? Biasanya kalau pemula begini senjatanya laras panjang, saya bilang. Maka terjadilah obstruction of justice. Lalu mereka ciptakanlah surat-suratnya seolah-olah beliau ini pelatih. Begitu. Padahal saya investigasi yang mulia, dia baru belajar senjata itu sekitar bulan November atau Maret di tahun yang sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang yang baru belajar langsung jadi pelatih. Dari kejanggalan-kejanggalan inilah yang mulia, kami semakin yakin ini pembunuhan terencana. Jadi kami bekerja siang malam, sampai saya kurang lebih 3 bulan hampir jarang tidur untuk menginvestigasi ini. Tetapi saya yang mulia, mereka-mereka yang beri keterangan ini rata-rata tidak mau namanya diekspos karena sebagian masih aktif di instansi mereka. Mohon izin yang mulia, tadi yang mulia sudah memperingatkan kepada pengunjung sidang untuk tidak live ini, sampai saat ini masih live ini di TV. Kemudian di hidungnya ada berupa jahitan, di bawah bibirnya itu, mulutnya itu ada berupa luka begitu. Izin Bapak. Ya.
Ketua Majelis, sebelum dilanjutkan pemeriksaan saksi ini, rupanya masih terdapat yang live di persidangan ini, Bapak. Ini ada fakta buktinya. Mohon dimatikan, tolong petugas keamanan, tolong disisir, matikan HP-nya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, saudara penasihat hukum, saya ambil alih pertanyaannya, karena kalau kita biarkan akan lebih lama. Ya. Baik.